Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini saya Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan hari ini di studio telah hadir Romo Marcelius Manggaut CICM yang biasa kita sapa dengan Romo Marcel. Halo Romo Marcel, apa kabarnya Romo? Baik Bu. Penuh dengan sukacita ya Romo? Oh sudah pasti. Sehat selalu Romo? Alhamdulillah Pak saya. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini. Tapi sebelumnya Romo Marcel nampaknya baru pertama kali Ya, betul. hadir mengisi acara Oase Rohani Katolik hari ini ya Romo ya. Benar, ya. Nah Romo berkenankah untuk memperkenalkan diri sendiri Romo? Romo berkarya di mana dan sebagainya. Oke. Baik, saya bertugas di rumah CICM, terutama mengurusi bagian keuangan Tarekat CICM, Distrik Indonesia dan Singapura, di Jalan Selipi 2, nomor 12, Jakarta Barat. Saya kira itu tugas saya tuh sementara. Ya, Romo asalnya dari mana Romo? Saya dari Toraja, Sulawesi Selatan. Dari Toraja, ya. Dan berkarya di Keuskupan Agung Jakarta, ya Jakarta, Romo? betul. Ya. Baiklah, terima kasih Romo Marcel. Sama-sama Bu. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa pembuka bersama Romo Marcel. Mari kita siapkan hati kita sebelum memulai acara ini dengan memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa bermurah hati mengampuni dosa-dosa kami. Datang dengan mengatakan kepada kami, datanglah kepadaku sebab kamu akan kuselamatkan. Maka ya Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini. Semoga kiranya Engkau memberkati kami dalam renungan hari ini, sehingga apa yang kami dalami lewat sabdamu sungguh menguatkan kami dan semakin mendekatkan kami kepadamu dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami yang kami aturkan kepadamu, demi Yesus Kristus Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama diambil dari kitab Nubuat Hosea bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Umat Allah berkata, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam tetapi lalu menyembuhkan kita, yang telah memukul dan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dan Tuhan berfirman, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih,
kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan Mazmur tanggapan. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Kasihilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Sebab engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Lakukanlah kerelaan hatimu kepada Sion, bangunlah kembali tembok-tembok Yerusalem, maka akan dipersembahkan kurban sejati yang berkenan kepadamu, kurban bakar dan kurban-kurban yang utuh. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang merendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi, dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu pergi dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo Marcel, kiranya kabar sukacita atau inspirasi apa Romo yang dapat disampaikan dari bacaan pertama hari ini, Romo? Baik, saya kira bacaan pertama hari ini menggambarkan tentang kisah bagaimana Allah tetap mencintai manusia. Dan itu digambarkan lewat Nabi Hosea yang dia mempunyai istri, tetapi istrinya kadangkala tidak setia, bahkan selingkuh. Dan itulah perbandingan antara Allah dengan manusia. Allah tetap setia, tetapi manusia kadangkala tidak setia, bahkan banyak kali tidak setia. Namun, yang menggugah kita dalam bacaan ini adalah bahwa walaupun Tuhan menghukum manusia yang berdosa, tetapi Dia mengampuni. Dan itulah yang membuat manusia menjadi percaya bahwa Tuhan memang pengampun. Nah, dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana Tuhan mengatakan, apakah yang akan saya buat kepadamu Efraim? Apakah yang akan saya buat kepadamu Yehuda? Semua suku-suku Israel waktu itu rupanya semuanya tidak setia kepada Tuhan. Dan ini memberikan gambaran bahwa ternyata ketidaksetiaan Israel ini membuat Tuhan bermurah hati
untuk mau mendampingi mereka, mengajak mereka kembali ke jalannya, dan kemudian kembali menjadi anak-anak Allah. Dan itulah harapan Hosea. Hosea adalah seorang nabi yang menggambarkan bagaimana cinta Tuhan itu tetap turun kepada manusia lewat pengalaman hidupnya, pengalaman konkret hidupnya, yang mana istrinya tidak setia, pasangannya tidak setia, bahkan selingkuh, tetapi dia tetap setia kepada pasangannya. Saya ingat ada satu pasangan yang pernah saya kenal ketika saya masih bertugas di Kongo, Afrika. Pasangan itu adalah pasangan yang cukup dihormati di kampungnya, dan mereka sangat rajin ke gereja. Bahkan hampir tiap minggu mereka pergi membersihkan halaman gereja dan gereja di paroki kami. Tetapi ada suatu saat ketika istrinya itu melihat ada yang aneh dengan suaminya. Kemudian dia mulai datang kepada saya dan bertanya, "Romo, apakah Romo tidak melihat sesuatu yang lain aneh-aneh pada suami saya?" Saya katakan, "Tidak, Bu. Mungkin di sini saya lihat dia tidak ada yang aneh, tetapi di tempat lain saya nggak tahu karena nggak lihat." Hanya mengatakan, akhir-akhir ini dia pulang malam ke rumah. Dan selalu kalau saya tanya dari mana, dia katakan ada kegiatan doa dan lain sebagainya. Tetapi setelah saya tanya orang-orang di lingkungan dia banyak bergaul, katanya tidak ada kegiatan doa. Jadi mungkin ada yang lain begitu yang dia kerjakan. Dan akhirnya saya mulai bertanya kepada ibu itu, apakah ibu pernah mengikuti dia ketika pergi ke tempat di mana dia katakan sering berkumpul bersama dengan temannya untuk berdoa. Dia bilang, saya belum pernah mengikuti dia karena saya percaya apa yang dibuatnya. Saya percaya dengan janji perkawinan kami, dia tidak akan mengingkarinya, bahkan dia setia. Dan ternyata suaminya itu punya pasangan lain. Sehingga dia mulai pergi ke gereja dan mengatakan kepada saya, "Romo, saya tidak mau lagi hidup dengan dia." Tetapi ketika saya berikan gambaran bagaimana pengalaman Nabi Hosea, akhirnya dia mengatakan kepada saya, "Jadi Romo, saya ini anak Tuhan dan saya tetap mau jadi anak Tuhan." Saya bilang, itu bagus. Mungkin bagus kalau saya ketemu dengan suami ibu, sehingga kita lihat dan tahu di mana letak permasalahannya. Ketika saya panggil suaminya, kemudian bercerita dengan dia, dan dia katakan, "Saya sebenarnya bukan selingkuh. Saya hanya menolong ibu yang sebenarnya itu sakit dan suaminya tidak ada dan dia meninggalkan dia karena sakit penyakit 4 huruf HIV. Sehingga dia yang berusaha untuk menolong." Saya tanya dia, "Apakah kamu jujur dengan yang kamu katakan?" "Terus terang Romo, saya jujur. Tidak mungkin saya meninggalkan anak-anak saya yang masih kecil dan istri saya." Setelah saya tanya, "Apakah boleh saya ketemu dengan ibu di mana kamu biasa pergi?" Saya tanya dia bilang, "Boleh, kalau bisa besok saya bisa antar Romo." Dan setelah saya ke sana, saya baru melihat bahwa ternyata memang ibu itu sakit. Akhirnya saya katakan, kalau begitu sekarang ini saya bisa pergi ke suster dan mengatakan, bisa ibu ini suster-suster yang rawat, sehingga kamu tidak disalah duga atau disalah sangka oleh istrimu. Saya jelaskan begitu kepada istrinya, dan istrinya datang juga ke tempat itu, akhirnya dia percaya. Nah, ini adalah salah satu tanda tantangan bagaimana menjaga hidup perkawinan dalam keluarga Katolik. Perbandingan Hosea dan istrinya yang selingkuh membuat kita bertanya tentang kriteria kita dalam menjaga hidup perkawinan dalam keluarga kita. Kemudian juga kriteria relasi saya dengan Tuhan. Kesetiaan kita dengan Tuhan akan tergambar juga atau terungkap juga dalam kesetiaan kita dengan pasangan kita. Kalau misalnya kita sudah mulai tidak setia dengan kehendak Allah, maka mungkin bisa diragukan juga. Mungkin juga kita tidak setia dengan pasangan kita, dengan tugas tanggung jawab kita atau pekerjaan kita. Saya kira ini yang menjadi tema pokok dalam bacaan pertama buat Hosea, bahwa walaupun manusia tidak setia, Allah tetap setia mencari mereka karena Allah mengasihi mereka dan mau menyelamatkan mereka. Saya kira begitu, Bu.
Ya, jadi bagaimana kita bisa setia dalam hal-hal yang kecil ya Romo ya. Ya. Dari hal-hal yang kecil itu kalau kita sudah bisa melakukannya dengan baik, pasti ya. kita juga akan bisa melakukan hal yang lebih besar ya Ya, Romo. betul Bu, ya. Dan yang terutama juga mungkin di sini saya bisa melihat Romo bahwa jangan menyalahgunakan kepercayaan ya Betul, Romo. betul. Bagaimana Tuhan juga telah memberikan kehidupan kepada manusia dengan begitu indah ya Romo ya. Tetapi bagaimana manusia bisa menanggapi, menyambut kebahagiaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ya, ya, ya betul. Ya, Romo, kalau dari nubuat Hosea ini kita juga dapat meneladani Hosea bagaimana seorang suami bisa tetap setia kepada seorang istri walaupun istrinya dalam tanda kutip pernah terjatuh dalam dosa gitu ya Romo. Dan sebaliknya kita juga harus bisa menyontoh tidak hanya suami saja ya Romo, mungkin istri juga begitu. Mungkin Romo juga bisa memberikan tips yang lain ya Romo, selain kita bisa mencontoh dari Hosea. Mungkin Romo ada tips-tips yang lain yang bisa menguatkan supaya kita juga bisa menjaga relasi baik dengan pasangan kita maupun menjaga relasi kita dengan Allah. Ya. Kalau kita mau lihat secara jelas itu ada pada Maria dan Yusuf. Ya, kalau kita lihat bagaimana Yusuf dalam hidupnya waktu itu bertunangan dengan Maria, tetapi tiba-tiba didengar bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, dan bagi Yusuf mungkin itu hal yang barangkali belum masuk di kepalanya, karena ya maklum tukang kayu hanya sederhana saja, belum sekolah seperti itu. Tetapi apa yang membuat dia terbuka karena mimpinya, dan Tuhan berkarya di tengah dia. Jadi ketika Maria dikatakan hamil, mungkin dalam tradisi orang Yahudi mungkin itu perempuan akan sudah dirajam atau gimana ya, dikeluarkan dari masyarakat Yahudi karena dia mengandung tanpa resmi menikah dengan Yusuf. Tetapi apa yang dibuat oleh Yusuf tidak meninggalkan Maria, bahkan dia menemani Maria sampai melahirkan bayi Yesus. Dan tidak hanya sekedar itu, dia menemani Maria mengungsi dari Israel ke Mesir untuk menyelamatkan Yesus dari pembunuhan bayi-bayi yang didalangi oleh Herodes, dan kembali lagi ke Israel. Dan kita bayangkan bisa bagaimana dalam perjalanan dari Israel ke Mesir itu ada banyak tantangan, tetapi Yusuf tetap setia kepada Maria, tetap setia kepada pasangannya, karena dia tahu bahwa apa yang terjadi dalam keluarganya adalah karena kehendak Allah, karena disertai oleh Tuhan, karena diresapi oleh Roh Kudus. Maka kalau misalnya mau melihat bagaimana tips-tips untuk setia pada pasangan, jangan lupa mencontoh keluarga kudus ini. Kalau misalnya orang sudah mulai mencontoh semangat keluarga kudus ini, maka saya kira tantangan apapun yang terjadi pasti akan kembali berkaca atau bercermin ke keluarga kudus ini. Saya kira itu adalah salah satu tips yang bagus untuk hidup setia dengan pasangan. Dan tentunya juga Romo, kita harus tetap percaya bahwa Allah Bapa kita akan selalu menjaga keluarga kita dengan baik ya Romo ya. Nah Romo, kalau kita menyimak kembali ya Romo di kitab nubuat Hosea bab 6 di ayat yang keempat, apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Nah, maksud dari kata-kata ini apa nih Romo? Ya, kalau kita lihat dari perkataan ini kita bisa memahami bahwa ternyata manusia bisa mengatakan ya saya setia kepada Tuhan sesaat, tetapi tiba-tiba besoknya bisa berubah. Nah, ini yang mau dikatakan. Tetapi setelah itu bisa muncul lagi kembali. Mungkin boleh dikatakan bahwa kesetiaan manusia itu ada naik, turun, naiknya. Nah, di sanalah manusia membutuhkan kehadiran Tuhan supaya tetap naik terus atau tetap setia begitu. Karena apa? Kita ini adalah manusia yang lemah. Selalu tetap ada kemungkinan jatuh dalam dosa. Selalu tetap ada kemungkinan untuk tidak setia kepada Tuhan. Jadi inilah yang dikatakan Tuhan, apa yang saya mau buat kepada kamu Efraim, apa yang saya mau buat kepadamu Yehuda, karena kamu
kadangkala setia, kadangkala tidak setia. Jadi Tuhan memberikan gambaran bagaimana itu berkabut dan kemudian embun, tiba-tiba hilang di pagi hari, dan kemudian mungkin besok pagi ya ada lagi. Jadi semacam itulah. Dan di sanalah digambarkan bahwa manusia itu rapuh, kadang setia, kadang tidak setia. Maka yang dibutuhkan di sini adalah kesetiaan Tuhan. Dan kesetiaan Tuhan itulah yang kadangkala atau sering atau bahkan selalu menggugah kesetiaan manusia. Ya, seperti yang dilanjutkan di ayat yang ke-6 juga ini dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, ya Romo ya. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Jadi Allah tetap menuntut kepada manusia perihal kesetiaan gitu, ya Romo. Ya, saya kira yang dituntut Allah adalah kesetiaan dalam tingkah laku hidupnya, dalam perilaku hidupnya kepada Allah. Jadi kalau dikatakan di sini, aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelian. Sebab kadangkala ada orang yang datang ke gereja, oke, saya sumbang, saya kasih semua kekayaan saya, tetapi dia lupa bahwa yang dibutuhkan adalah hatinya kepada Tuhan dan kepada sesama. Kadangkala ada yang mungkin menyumbang ke gereja atau ke paroki atau kemana dia menyumbang, tetapi hatinya tidak di situ. Nah, makanya itu kan kalau misalnya zaman sekarang kita bertanya, kok Tuhan tidak mau kurban sembelihan? Padahal banyak orang yang mau seperti itu. Tetapi kalau misalnya orang mengatakan Tuhan maunya kurban sembelihan, ketika orang itu tidak punya apa-apa, apakah dia akan masih setia? Atau Tuhan akan mendampingi dia? Tidak. Yang dibutuhkan dari dia adalah hatinya untuk setia kepada Tuhan. Saya kira itu. Ya, bagaimana kita bisa tetap setia dalam situasi apapun ya Romo ya, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Nah, kita kadang-kadang Romo agak sukar juga ya Romo, ya, kalau bersyukur dalam keadaan susah ya, gitu. Betul. Nah, bagaimana Romo supaya kita juga bisa lebih peka terhadap apa yang telah terjadi terhadap kehidupan kita ini, walaupun dalam keadaan yang kurang mengenakan begitu Romo. Bagaimana? Ya, dalam kehidupan kita kan ada hidup doa. Artinya kita diberi kesempatan untuk berdoa, kemudian bermeditasi atau berefleksi. Merefleksikan tentang hidup kita, apakah saya sesuai dengan jalur kehendak Allah atau enggak. Nah, bahan yang bisa membuat kita untuk bisa berefleksi menyadari itu adalah bacaan-bacaan dari kitab suci atau renungan-renungan rohani. Mungkin itulah yang membuat kita terbuka untuk melihat hidup kita, bahwa kadangkala saya sudah jatuh, detik ini saya sudah jauh, atau menit ini saya sudah dekat, atau saya jatuh lagi. Nah, ini yang membuat kita menjadi barometer atau semacam cermin buat kita untuk melihat diri kita. Nah, doa dan meditasi serta refleksi pribadi yang disertai dengan kehendak Allah, artinya biarkan kehendak Allah yang merajai kita, bukan kehendak kita yang merajai diri kita. Nah, itu adalah salah satu cara untuk melihat bagaimana kehendak Allah dalam diri saya. Dan tentang dalam situasi susah, kita bisa melihat banyak contoh dalam kehidupan kita, atau juga dari kitab suci, misalnya Ayub. Ya, Ayub banyak penderitaan, sudah hartanya habis, anaknya meninggal dan lain sebagainya, tetapi dia tetap berpegang pada Tuhan. Nah, ini adalah sebuah ungkapan yang sangat luar biasa. Saya ingat ada satu keluarga juga yang pernah saya temani ketika saya masih bertugas di Kongo, Afrika. Nah, keluarga ini rajin sama sekali di gereja. Dua-duanya rajin, suami, istri, dan anak-anaknya. Mereka sangat aktif. Nah, suatu kali saya dapat berita bahwa anaknya yang pertama, karena dia punya 3 anak, mereka punya 3 anak. Anak yang pertama ini mengidap penyakit AIDS. Ya, kemudian beberapa kali saya kunjungi dia ke rumah sakit, tetapi turun dan akhirnya meninggal. Ibunya sangat terpukul, tetapi ya itulah namanya penyakit. Namun dia tetap aktif ke gereja, kemudian rajin membersihkan gereja dan lain sebagainya dengan suaminya, dengan anaknya. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian ternyata ini kan ada yang terjangkit juga. Anaknya yang kedua kena juga. Dan tidak lama sesudah itu anaknya itu meninggal juga. Dia dikuburkan, dan saya lihat bagaimana kepahitan antara kedua orang tua itu karena kehilangan anaknya. Nah, akhirnya saya sarankan supaya kedua orang tua juga memeriksakan diri di rumah sakit.
Mereka pergi ke sana dan rupanya dua-duanya positif juga. Tidak lama juga suaminya, hanya beberapa bulan meninggal. Nah, ini pukulan berat yang saya lihat. Ibu itu tidak mau lagi ke gereja. Dia protes kepada Tuhan karena dia rajin berdoa, rajin ikut legio waktu itu. Tetapi ketika melihat peristiwa ini semua bertubi-tubi, dia nggak mau lagi ke gereja, semacam tanda protes. Tetapi ada satu yang menguatkan saya melihat dia, anaknya tetap ke gereja dan rajin ikut kegiatan misioner. Anaknya yang SMP kelas 1. Nah, tetapi setiap kali ketika saya pergi ke kampung, saya kunjungi stasi-stasi, saya pasti mampir di rumahnya. Datang bercerita, kemudian membawa komuni sambil berdoa. Ya, saya paham dia semacam nggak terlalu percaya lagi dengan doa-doa dan lain sebagainya. Terima komuni begitu saja. Nah, suatu kali saya bertanya kepada dia, Ibu, dulu menikah dengan almarhum suaminya karena apa? Dia bilang, karena cinta. Saya bilang, yakin Ibu menikah dengan suaminya karena cinta? Dia bilang, yakin. Nah, pernah tanya almarhum suaminya menikah dengan Ibu karena apa? Dia bilang, ya, dia bilang cinta. Sekarang saya tanya, Bu. Nah, Ibu kalau misalnya menikah karena cinta dan Bapak tahu bahwa Ibu tidak ke gereja lagi, berarti Ibu meragukan cintanya. Nah, itu yang membuat dia tergugah dan kemudian pelan-pelan mulai ke gereja lagi. Seakan-akan ada semacam kebangkitan baru. Nah, ketika dia sudah di gereja beberapa bulan begitu, ya dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Jadi suami istri meninggal, 2 anaknya meninggal, yang satu ini sisa 1. Nah, ketika pergi penguburan, saya lihat anaknya itu tenang-tenang saja, yang kelas 1 SMP yang sisa 1 ini. Saya malah yang sendiri yang menangis karena terpukul dengan peristiwa ini. Tetapi ketika selesai penguburan, saya tanya anaknya, kok kamu tidak menangis? Dia katakan kepada saya, Romo, Tuhan lebih mencintai orang tua saya dan kakak saya daripada saya. Kalau misalnya mereka tinggal di sini, mereka menderita, saya menderita, Tuhan lebih mencintai daripada saya. Walaupun saya sudah berikan untuk menjaga mereka, tetapi Tuhan mengambil mereka karena mencintai. Nah, anak seorang SMP yang baru SMP kelas 1 begini membuat saya kembali, saya yang kuliah beberapa tahun filsafat dan teologi akhirnya diajarkan oleh anak kecil ini. Dan itulah yang saya katakan bahwa penderitaan bukanlah semacam kutukan. Dan itulah yang dilihat oleh Ayub dalam penderitaannya, semuanya diambil, dia tetap memuji Tuhan. Karena dia yakin bahwa itu bukan dari Tuhan, bukan dari kehendak Allah, melainkan itu karena bisa saja kesalahan fatal manusia yang tidak misalnya menjaga kesehatan dan lain sebagainya, dan juga mungkin karena iri hati manusia yang lain yang ingin menyingkirkan orang lain. Itu yang terjadi sekarang ini. Sekiranya begitu, Bu. Ya, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penderitaan bukan akhir dari segalanya, ya, betul, gitu ya, Romo. Betul, ya. Dan cerita yang Romo barusan sampaikan ini, kita dapat melihat bagaimana iman seorang anak kecil yang begitu sangat luar biasa, ya, Romo, ya. Kita dapat belajar kepada seorang anak kecil walaupun kita sudah dewasa, ya, Romo. Betul. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sharing yang barusan Romo Marcel sampaikan sangat luar biasa, sangat menggugah hati kita. Semoga kita juga dapat mencontoh apa yang telah dilakukan oleh anak kecil ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Nabi Hosea menggunakan gambaran cinta seorang bapa pada anaknya dan cinta suami terhadap istrinya untuk melukiskan cinta Allah kepada umatnya. Kendati umat Israel menolak cinta Tuhan, tetapi Tuhan selalu setia kepada umatnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Marcel. Kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua.
Anda masih ditemani oleh Romo Marcelius Manggaut CICM yang biasa kita sapa dengan Romo Marcel, dan saya Lili Teja. Bagi saudara-saudari yang terkasih, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya ke nomor 0882 9019 0900 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Romo Marcel, di sesi yang kedua ini Romo mungkin berkenan untuk mengulang sedikit Romo apa yang telah disampaikan dari sesi yang pertama tadi, Romo. Ya, baik. Dari sesi yang pertama tadi kita dengarkan bagaimana Allah itu tetap setia kepada manusia, walaupun manusia kadangkala tidak setia kepada Allah. Nah, kesetiaan Allah itu tidak terukur, pokoknya tiada batas. Hanya manusia saja yang kadang membatasi kesetiaan Allah. Dalam bacaan pertama tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Allah memberikan gambaran tentang kasih-Nya kepada Yehuda, kepada Ibrahim. Walaupun Ibrahim dan Yehuda kadangkala muncul kasih-Nya, kesetiaannya hilang dan lain sebagainya, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka, murah hati kepada mereka, dan ingin menjadikan mereka kembali sebagai anak-anaknya. Itulah kasih Allah yang tiada taranya, mau mengumpulkan manusia kembali menjadi anak-anaknya walaupun manusia sering jatuh dalam dosa. Maka terbukalah bagi kita bahwa Allah itu maha baik, maha pengampun, dan kepadanya lah kita senantiasa berkaca. Amin. Baik, terima kasih Romo Marcel. Nah, Romo, sekarang inspirasi apa yang dapat disampaikan dari bacaan Injil kita hari ini, Romo? Oke, baik Bu. Saya kira dalam bacaan Injil hari ini yang kita sudah dengarkan tadi, ada dua jenis cara berdoa yang berbeda yang disampaikan Yesus dalam perumpamaan itu. Dua jenis cara berdoa yang berbeda dan bahkan bertolak belakang. Ya. Doa yang disampaikan oleh orang Farisi sangat jauh bertolak belakang dengan doa yang disampaikan oleh pemungut cukai. Ya, tentu saja penyampaian doa ini didasari oleh latar belakang kehidupan mereka, misalnya profesi mereka, pekerjaan mereka. Kalau meskipun begitu, Yesus lebih, kalau misalnya kita lihat kesimpulannya, Yesus lebih membenarkan doa Pemungut cukai. Ya. Kenapa? Karena doanya itu dipenuhi dengan isi penyesalan atau pertobatan tentang apa yang diperbuatnya. Nah, kemudian diikuti dengan sikap rendah hati, memohon pengampunan. Kemudian ada niat baik untuk memulai hidup yang baru berdasarkan kehendak Allah. Namun, kita harus melihat dulu bagaimana pandangan masyarakat orang Yahudi tentang pemungut cukai dan juga tentang orang Farisi. Pemungut cukai seringkali dipandang sebagai orang yang bekerja sama dengan penjajah Romawi waktu itu. Misalnya dengan mengumpulkan pajak dan lain sebagainya. Sehingga mereka dianggap sebagai orang-orang yang berdosa karena kadang-kadang memanipulasi pajak. Semoga saya kira tidak ada terjadi sekarang ini, tapi bisa saja terjadi. Tapi itulah yang menjadi stigma bagi pemungut cukai pada zaman Yesus waktu itu. Jadi mereka itu adalah orang yang bekerja sama dengan penjajah, yang memanipulasi pajak, yang menyengsarakan orang dan lain sebagainya. Sehingga dengan otomatis masyarakat Yahudi memandang mereka sebagai orang yang penuh dosa, penuh kejahatan. Nah, kemudian kalau orang Farisi, kita lihat orang Farisi ini adalah orang pada zaman itu adalah penafsir kitab suci, isi kitab suci. Nah, mereka dipandang sebagai orang yang kudus karena tahu apa itu kehendak Allah, apa itu sabda Allah, sehingga apa yang mereka katakan didengarkan orang. Jadi dengan otomatis pandangan masyarakat ini membuat mereka sedikit lebih di atas daripada orang lain, sehingga menganggap diri sebagai orang yang lebih daripada orang lain. Maka dengan begitu latar belakang ini kita bisa memahami bagaimana latar belakang dari cara berdoa kedua orang ini. Nah, orang Farisi berdoa mengungkapkan segala prestasinya di hadapan Tuhan. Dia mulai dengan pertama itu aku bersyukur dan lain sebagainya, tetapi kemudian dia mulai mengungkapkan prestasi dirinya di hadapan Tuhan. Bukan prestasi Tuhan atas dirinya, tetapi prestasi dirinya
yang telah dia buat, keberhasilan dengan kata lain dia mau memuji dirinya dalam doa yang dibuatnya dari hadapan Tuhan. Padahal seharusnya dia harusnya memuji Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan yang kedua, orang Farisi ini langsung mengadili orang lain dalam doanya dengan mengatakan bahwa saya bukan perampok, saya bukan orang lalim, bukan pesina, bukan seperti pungut cukai yang dia sebutkan seperti pungut cukai ini. Dengan kata lain, dalam doanya dia sudah mengadili orang, menjudge orang bahwa dia itu salah, jahat dan berdosa, dan dia menganggap dirinya bukan berdosa. Dengan kata lain, ini adalah semacam kesombongan religius, keangkuhan. Artinya sebenarnya orang Farisi ini yang tahu tentang bagaimana hidup beragama, beriman yang benar, tetapi malah dia menampakkan cara hidup beragama atau beriman yang tidak benar. Nah, berbanding terbalik dengan orang pemungut cukai tadi itu, yang tidak pernah belajar tentang kitab suci dan dianggap pendosa, tetapi mengungkapkan cara beriman yang benar, pertobatan yang sejati dengan mengatakan saya ini orang berdosa, saya ini sudah tidak layak, kasihanilah aku orang berdosa. Dan itulah yang membuat Yesus membenarkan orang ini. Dan seharusnya sikap manusia yang diharapkan Yesus adalah seperti orang pemungut cukai itu, menyadari segala dosa-dosanya, penuh pertobatan, penuh penyesalan, dalam sikap kerendahan hati, dan kemudian dengan niat memulai hidup yang baru. Saya kira itu, Bu. Ya, kalau menyimak dari ayat yang ke-12 ya Romo, dari Injil Lukas bab 18 ayat yang ke-12, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Di sini kita bisa melihat bahwa orang Farisi itu menganggap telah melakukan hukum Taurat gitu ya Romo, ya, dan ia merasa ia akan pasti selamat. Ya, padahal di situ bukan jaminannya Romo, ya. Betul. Di sini kita bisa melihat bagaimana arogansinya orang Farisi ini dan menyalahkan orang lain. Ya, gitu, betul, Romo, betul. ya. Ya, Romo, sekarang apakah Romo ada yang akan diseringkan kembali, Romo? Ya, mungkin kembali pada, saya ingat satu cerita yang pernah saya dengar ketika saya masih bertugas di Kongo, di Afrika, dari seorang Romo orang Belgia yang sama-sama tinggal dengan saya. Ini mengenai orang Farisi. Nah, orang Farisi ini kan orang yang angkuh, boleh dikatakan merasa tidak bersalah, tidak berdosa di hadapan orang lain, dan langsung mengadili orang lain sebagai orang yang bersalah atau berdosa. Nah, suatu kali sebelum masa Pekan Suci dimulai, di paroki Romo kami ini ada semacam rekoleksi untuk umat. Ya, dan yang memimpin itu adalah satu Romo yang kebetulan penduduk asli di situ, dan kemudian ada bacaan yang berkaitan dengan orang Farisi. Kemudian dia bertanya kepada umat yang hadir, apakah umat tahu siapa itu orang Farisi? Ada yang bisa jelaskan di sini siapa itu orang Farisi? Dia mulai mencari-cari, barangkali ada umat yang mau menjawab, memberikan jawaban, tanggapan, tetapi tidak ada. Dia mulai bertanya, ayo, masa tidak tahu tentang siapa itu orang Farisi? Adakah contoh-contoh orang Farisi? Tidak ada umat yang ini, tetapi dia seperti memaksakan supaya ada yang menjawab. Dan akhirnya ada satu anak muda yang sederhana, yang duduk di belakang, kemudian dia mengangkat, saya Romo. Orang Farisi itu adalah Romo. Dia kaget, oh, saya orang Farisi. Bagaimana Anda mengatakan saya orang Farisi? Ada bukti, ada contoh? Seperti hari ini, bacaan hari ini, menuntut tanda gitu. Dia bilang, iya, Romo sudah tahu kami orang berdosa, tapi mau menuntut lain dari kami, bagaimana itu orang Farisi? Sudah tahu kami orang Farisi, Romo masih bertanya. Jadi Romo juga orang Farisi, berpura-pura baik di hadapan kami. Waktu itu anak itu diusir keluar. Diusir keluar dari gereja, dan kemudian Romo itu melanjutkannya. Tetapi ketika Romo itu menutup rekoleksi itu, datanglah Romo paroki. Dan Romo paroki itu mengatakan, saya kira orang Farisi itu tidak ada di tempat ini, tetapi yang ada di tempat ini adalah orang yang disingkirkan. Nah, dia bawa anak itu masuk kembali. Anak itu dibawa masuk kembali. Saya kira ini sama seperti yang dikatakan anak yang hilang tetapi kembali.
Tapi yang membuat hilang adalah kita semua. Nah, kadangkala dalam hidup kita banyak membuat orang itu hilang dari tempat kita karena perkataan kita, karena kata-kata kita, karena sikap kita yang mengadili orang lain. Sehingga dia lari dari gereja, dari kegiatan paroki yang belum tentu apa yang kita judge itu, adili itu benar. Nah, akhirnya orang umat waktu itu lebih terbuka kepada romo paroki daripada romo yang memimpin rekoleksi waktu itu. Karena temanya waktu itu adalah anak yang hilang. Ya. Jadi itu salah satu sharing yang membuat saya ketawa ketika membaca tentang Farisi ini. Nah, kalau melihat gambaran orang Farisi, tentulah zaman sekarang ini saya kira tidak bisa dipungkiri ada juga. Seperti Ibu tadi katakan, dia membeberkan prestasinya. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saya ingat lagi ada satu cerita. Ketika gereja Katolik Maria Ratu Rosari Kare di Makassar dibangun, nah ada banyak orang yang menyumbang. Nah, ketika sudah mulai pelan-pelan bangunnya akan jadi, gerejanya belum jadi tapi basementnya sudah jadi. Jadi orang mengikuti misa di bawah basement. Dan selalu gerejanya penuh. Sehingga suatu kali ketika ada yang datang misa mengikuti perayaan Ekaristi sudah penuh. Tetapi ada satu bangku di mana bangku itu masih kosong dan di kiri kanannya sudah ada orang. Nah, dia bertanya dalam hati, kenapa bangku itu tidak ada yang duduk di situ? Padahal ada banyak orang yang berdiri di belakang. Dia ke sana. Dia mau maksud untuk duduk di situ. Bapak ini ke sana, lalu bertanya kepada orang sampingnya, ini ada yang tempati? Ya, ada Pak, lagi ke toilet satu ibu di sini. Wah, nanti dia berdiri di belakang, kan lagi kosong, lebih baik saya duduk. Ya, dia duduk. Habis itu, kemudian sementara misa yang di sampingnya itu bertanya, Pak, ini ibu ini sudah pesan tadi, nggak boleh kasih orang lain karena dia akan kembali. Nah, bapak itu hanya menjawab, kamu tahu yang sumbang AC itu adalah saya. Dia bilang sama itu begitu, yang sumbang AC itu adalah saya. 2 unit AC. Nah, ketika ibu itu pulang dari toilet, dia lihat tempat duduknya sudah ditempati orang lain. Dia ke sana, Pak, tadi tempat duduk saya, tetapi kalau misalnya Bapak lebih butuhkan, silakan duduk di situ. Dia pergi ke belakang berdiri. Nah, sampai selesai misa, akhirnya kebetulan orang yang di samping kanannya Bapak itu tahu bahwa ibu yang duduk tadi itu adalah seorang penyumbang juga. Nah, Bapak itu beberkan kepada Bapak yang duduk di situ yang mengambil tempat ibu itu, dia katakan, Pak, Bapak tidak tahu, ibu yang tadi duduk di sini itu, yang Bapak ambil tempat duduknya adalah ibu yang menyumbangkan alat beratnya selama 2 tahun pembangunan gereja di sini. Jadi kalau dibandingkan dengan AC Bapak dengan alat beratnya tidak sebanding. Baru kemudian Bapak itu malu. Tapi dia mau pergi minta maaf, ibu itu sudah menghilang, nggak ada lagi. Nah, ini memberikan gambaran bagi saya sama seperti orang Farisi. Membeberkan prestasinya dalam doa di hadapan Tuhan, padahal seharusnya yang kita puji dalam doa itu adalah kebaikan Tuhan terhadap diri kita. Bukan kebaikan kita terhadap orang lain. Bukan apa yang kita sudah buat, tetapi apa yang Tuhan buat untuk kita. Saya kira itu adalah yang terutama di sini tentang orang Farisi. Bagaimana kita mengevaluasi sikap orang Farisi yang tidak benar ini. Baik. Ya, saya bisa mengambil sedikit catatan ya Romo dari yang Romo sharingkan barusan, bagaimana seorang bapak yang menyumbangkan 2 unit AC itu dengan begitu sombongnya ya Romo ya, padahal ada orang lain yang menyumbang lebih besar dari itu, dia tidak mengungkapkan itu. Jadi bagaimana kita bisa bersikap rendah hati di hadapan orang lain dan di hadapan Allah juga ya Romo. Saya kira dari situ kita bisa melihat mana sumbangan yang tulus dan mana yang kurang tulus. Ya, karena kalau misalnya saya bisa membaca kalau misalnya orang kurang tulus, dia akan mengatakan sekian-sekian saya sumbang. Tetapi kalau orang yang tulus, berapapun dia akan berikan demi untuk boleh katakan pembangunan gereja. Ya, kita nggak perlu bikin seperti catatan buku harian yang mencatatkan kebaikan kita ini dan lalu kita klaim kepada Tuhan gitu ya Romo. Benar. Tuhan pasti sudah tahu apa yang kita lakukan ya Romo. Ya, dan di sini di ayat yang ke-13 juga Romo dikatakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihinilah aku orang berdosa ini. Jadi pemungut cukai ini juga menyadari bahwa ia adalah orang yang berdosa. Karena mungkin
Romo boleh cerita ya Romo sedikit mungkin pada zaman itu kalau tidak salah kalau orang yang tidak layak itu tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Bait Allah ya Romo betul. ya. Ya, zaman itu kalau misalnya orang dianggap berdosa, sudah jelas dalam ini seperti memunculi tadi itu tidak boleh mendekat apalagi mendekat ke altar Tuhan. Nah, saya nggak tahu bagaimana ceritanya sampai ya pernah terjadi itu, bahkan sekarang ini orang-orang yang dikatakan dulu itu yang kurang suci, yang tidak layak. Misalnya karena hukum gereja tidak boleh mendekat altar Tuhan, itu salah satu mungkin pemikiran dari situ, pemikiran lama. Dan bagi saya yang terutama di sini, pemungut cukai itu pertama dia menyadari dirinya sebagai orang berdosa. Artinya dia sudah tahu bahwa dia ini orang berdosa, tidak pantas. Nah itu kerendahan hati untuk melihat bahwa saya ini orang kurang pantas, tidak pantas menghadap Tuhan, tidak pantas masuk ke bait Allah dan lain sebagainya. Nah kemudian yang kedua, dia menyadari di depan Tuhan bahwa dia orang berdosa. Makanya dia meminta pengampunan. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Sementara kalau kita bandingkan orang Farisi tadi tidak meminta apapun. Tidak minta pengampunan, dia tidak mengatakan dia orang berdosa, tetapi orang lain yang berdosa, bukan dia. Nah ini saya katakan tadi berbanding terbalik, bertolak belakang. Dua cara menyampaikan doa yang bertolak belakang. Nah kalau misalnya melihat pemungut cukai ini, kita akan mengatakan bahwa memang dia akan dibenarkan. Karena dia datang dengan penuh kerendahan hati, menyadari dosa-dosanya, dan ingin kembali kepada Tuhan karena mohon ampun kepada Tuhan. Artinya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dirinya sama seperti orang Farisi tadi. Kira gitu. Ya, dalam Mazmur tanggapan hari ini juga Romo, aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Di ayat yang pertama, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ini juga sepertinya nyambung ya Romo ya, Mazmur tanggapan dengan Injil hari ini. Betul ya. Ya karena kalau kita lihat, ini adalah untuk mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Tuhan, kita butuh dulu disposisi batin bahwa kita ini orang berdosa. Ya, artinya kita butuh pengampunan dari Tuhan. Kalau kita tidak butuh pengampunan, mungkin tidak akan datang. Ya, karena ya seperti yang dikatakan Yesus kan hanya orang sakit yang membutuhkan tabib ya. Tapi dalam hal ini orang Farisi digambarkan sebagai orang yang tidak merasa berdosa, tidak merasa sakit, sehingga dia datang dengan berbagai macam prestasinya yang dibuatnya, yang sudah dibuatnya dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya kita gambarkan dengan Mazmur hari ini sudah sangat sesuai dengan apa yang dibuat oleh orang pemungut cukai tadi itu, bahwa dia merasa dia berdosa, datang dengan penuh kerendahan hati dan memohon rahmat dari Tuhan supaya diampuni, ditahirkan dari dosanya, dan kemudian kembali ke hidup yang benar. Nah makanya itu saya setuju kalau misalnya Yesus mengatakan orang ini yang paling dibenarkan, karena dia datang memohon kepada Tuhan, bukan datang membanggakan dirinya di hadapan Tuhan. Dia memuji Tuhan, dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sementara orang Farisi mengandalkan dirinya sendiri. Romo, kembali terbersit nih Romo tadi mengenai sharing Romo tadi ya, yang mengatakan bahwa seorang pemuda yang mengatakan bahwa Romo itu ya sebagai orang Farisi ya Romo ya. Nah bagaimana sekarang dengan kehidupan kita sekarang ini juga Romo, ada saudara-saudara kita yang mungkin sekarang dalam yang mungkin telah melakukan suatu kesalahan ya Romo, dan dia sekarang berada dalam penjara misalnya gitu Romo. Nah banyak sikap kita merasa kita adalah orang benar ketika orang yang dari penjara itu telah keluar dari penjara, dan kita yang di luar ini tidak mau menerima dia. Nah, bagaimana sikap kita yang seharusnya dapat kita lakukan untuk dapat menerima orang itu dengan baik, Romo? Ya, saya kira kita pada prinsip bahwa Tuhan menerima siapa saja. Nah, ini yang paling terpenting, karena sedangkan Tuhan itu tidak maha baik, dan orang berdosa paling berdosa pun dia rangkul. Apalagi kita orang berdosa, masa kita tidak mau merangkul orang yang ingin kembali gitu loh. Nah ini yang
kadangkala dilupakan oleh manusia bahwa kebaikan Tuhan itulah yang menjadi jaminan bagi kita untuk merangkul kembali orang yang dianggap dulu berdosa, jahat, terutama seperti yang dikatakan Ibu, orang yang baru keluar dari penjara. Nah, bagaimana caranya supaya membuat dia kembali ke masyarakat dengan baik, sehingga dia diterima dengan baik, kita terima dengan baik, sehingga dia tidak melakukan perbuatan yang sama. Itu yang penting. Nah, kadangkala itu ada yang melihat, oh jangan dekat-dekat dia, nanti kamu terpengaruh. Padahal harusnya kita dekati dan kita berbicara dengan mereka, bagaimana bergaul dengan mereka, dan kita berikan teladan yang baik tentang hidup ini sehingga dia juga tergugah dan akhirnya kembali seperti semula baik dan tidak kembali ke penjara lagi. Artinya melakukan hal yang sama yang dibuatnya seperti entah itu membunuh, merampok dan lain sebagainya. Saya kira itu adalah salah satu cara bagaimana caranya menerima mereka kembali. Karena prinsipnya Tuhan menerima siapa saja yang datang kepadanya. Karena ada pemikiran juga begini, Romo, pendapat di masyarakat ya, mengatakan bahwa kalau kamu ingin menjadi orang baik, bergaulah dengan orang baik, Romo. Nah, kalau misalnya kamu bergaul dengan orang jahat, pasti perilakumu juga akan mengikuti dia sebagai orang jahat gitu. Bagaimana ini bisa kita mengubah pemikiran orang seperti ini, Romo? Ya, kalau saya sih pribadi akan mengatakan, saya kira statement itu tidak benar. Karena apa? Lihat Yesus. Yesus bergaul dengan orang berdosa, lebih banyak bergaul dengan dosa, tapi dia Tuhan. Betul. Ya, dia menyelamatkan kita. Nah, kalau misalnya kalau kamu ingin baik, bergaullah dengan orang baik. Kalau saya akan mengatakan, kalau kamu menginginkan kebaikan, bergaullah dengan orang-orang yang menginginkan kebaikan. Nah, orang jahat juga menginginkan kebaikan. Ya, kalau dikatakan bergaullah dengan orang-orang yang baik, nah apa nanti yang kita dapatkan kalau dia sudah baik? Yang kita dapatkan adalah pengalaman baru tentang orang yang bertobat, yang ingin jadi baik. Nah, kuncinya bagi saya melihat pengalaman Yesus yang banyak bergaul dengan orang yang disingkirkan dari masyarakat, yang dianggap berdosa, yang dianggap jahat, tetapi dia tetap baik, dia tetap Tuhan, bahkan memberikan dirinya, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Nah, sekarang pertanyaan saya bagi saya sendiri, apakah kalau misalnya saya dituntut mengorbankan diri untuk orang-orang yang dianggap disingkirkan dari masyarakat dan lain sebagainya, apakah saya akan rela? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Sekarang dibutuhkan sebuah sikap yang boleh katakan ekstrim. Saya mau supaya saya berbuat baik kepada orang yang dianggap tidak baik, sehingga mereka tahu tentang kebenaran, tentang kebaikan dan sebagainya. Saya nggak perlu mengajarkan kebaikan kepada orang yang sudah baik. Yang dibutuhkan adalah mengajarkan kebaikan kepada orang yang dipandang kurang baik. Jadi bagaimana kita bisa mengajak orang yang dalam tanda kutip yang kita anggap tidak baik itu bisa berlaku sadar bahwa dia bisa melakukan hal yang lebih baik lagi gitu ya, Romo. Ya, saya kira ada banyak cara. Ya, melalui pendampingan atau pelatihan atau juga seminar-seminar atau juga semacam sharing saja tentang apa yang sudah kita buat, tentang orang lain yang buat kebaikan dan lain. Mungkin dengan cara itu pemikirannya bisa berubah. Ya, saya kira ada banyak cara sederhana yang bisa kita buat, bukan cara-cara yang lebih tinggi, tapi dalam dialog hidup setiap hari banyak hal yang bisa kita buat untuk boleh katakan mengubah pemikiran mereka. Ya, dengan sikap hidup kita yang baik terhadap mereka akan tergugah juga. Oh, ternyata dia terima saya walaupun saya disingkirkan dari masyarakat. Nah, seperti itu. Baik, Romo. Nah, Romo, nampaknya waktu kita tidak banyak lagi ya, Romo ya. Sebelum menutup acara Oase Rohani Katolik hari ini, Romo bisa memberikan benang merah dari bacaan pertama dan Injil hari ini, Romo. Oke, baik. Dari bacaan pertama kita mendengarkan bersama bagaimana kasih Allah itu tidak terbatas kepada orang-orang tertentu. Semuanya untuk diselamatkan. Artinya semua kasih Allah itu untuk semua orang. Walaupun manusia tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Bahkan Allah mendekati manusia. Itulah Allah yang Maha Rahim dan Maha Murah. Nah, ini yang menjadi patokan bagi kita bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita akan diselamatkan sejauh kita terbuka kepadanya. Nah, pertobatan itu muncul dalam bacaan Injil hari ini, bahwa ketika orang menyesal penuh
penyesalan, pertobatan, maka ada jalan. Nah, itu diungkapkan oleh pemungut cukai. Dalam doanya menyesali segala dosa-dosanya dan kemudian memohon ampun sehingga dia dibenarkan oleh Tuhan. Pertobatan itu butuh sebuah sikap yang ekstrim. Maksud saya meninggalkan apa yang dianggap dosa, apa yang dianggap jahat. Jangan meniru orang Farisi yang dalam doanya masih mengadili orang lain, bukan memuji Tuhan tetapi memuji dirinya dalam doanya. Maka ketika orang bertobat dengan penuh kerendahan hati, entah itu dalam sikap, entah itu dalam doa, dalam perkataan dan lain sebagainya, maka di sana ada jalan keselamatan. Saya kira itu tema pokoknya dari bacaan pertama sampai dengan bacaan Injil. Ya. Baik, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan segera menutup acara Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Marcel. Mari kita siapkan hati kita, mohon berdoa dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih setiamu yang Kau berikan kepada kami. Semoga kasih setiamu itu senantiasa membuka hati kami untuk menanggapinya juga dengan kasih setia kepadamu. Lewat cara hidup kami yang berbeda, lewat cara hidup kami yang senantiasa Kau resapi dengan sabdamu. Semoga pertobatan kami tidak terjadi sekali saja, melainkan terus-menerus dalam sikap rendah hati dan penuh penyesalan. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa membuka pintu bagi kami yang berdosa ini jika kembali kepadamu. Dan semoga sikap-Mu yang murah hati itu senantiasa menggugah hati kami untuk senantiasa kembali kepadamu walaupun kami jatuh bangun dalam kehidupan beriman kami. Yesus, kuatkanlah kami, sahabat-sahabat-Mu ini, semoga tetap setia kepada kehendak Allah dalam hidup kami setiap hari. Inilah doa yang kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua, karya-karya baik kita, harapan-harapan baik kita senantiasa dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita manusia tidak berhak menghakimi orang lain. Tuhan pun tidak mudah menghakimi manusia. Di dalam hatilah Tuhan bersemayam, maka menjadi orang bersih itu penting, agar Tuhan senantiasa berkenan bersemayam di dalam hati kita. Sanggupkah kita mengemban tugas ini? Romo Marcel, terima kasih untuk permenungan yang telah disampaikan pada hari ini. Bu. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Marcel dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata, Romo Marcelius Manggau CICM dan saya Lili Teja mohon pamit undur diri. Marilah kita amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Hari ini ku berjanji di hadapan altar suci, janji sehidup semati, melindungi cinta dalam untung lara, kasihku setia, janji untuk setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihimu dengan apa adanya, jalani hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti.
Puja